Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya. Kita semua. Halo, Sore. selamat Halo. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? luar biasa. Luar biasa. Lagi ada yang liburan nggak? Iya. Enggak sih, di rumah aja. Soalnya Di rumah aja. biar nggak nambah COVID. Kasihan. Bagus nih, Per. Bukan nongkrong mulu, Per. Itu nongkrong tuh Bohong, sebenarnya Vero kan tukang bohong. Kita kan nongkrong itu nambah imun. Nongkrong tuh itu nambah imun. Biar kita produktif Oh, di gitu pandemi fair. seperti ini. walaupun lagi kayak gini juga tetap harus olahraga ya. Tapi jangan lupa ya Olahraga. olahraga. Kalau olahraga lu kan nongkrong. Mungkin lu tak berkenalan. Mas mungkin bisa diwakilin. Mungkin Kak Kezia mungkin bisa bantu untuk memperkenalkan anggotanya. Oke, sebelumnya halo semuanya yang melihat dan mendengarkan. Nama saya Halo. Gabriela Gita, angkatan 2018, biasa dipanggil Kezia, tapi you never gonna find me in morning class. Jadi anak karyawan baru pertama kali ikut Himahi karena bagi gue dulu stigma anak karyawan itu cuman kupu-kupu ya, kuliah pulang tanpa tahu what is social life in campus. Tapi sampai akhirnya diajak bergabung sama Himahi, jadilah seperti ini, barbar banget di Himahinya. Jadi ya udahlah gitu. Dan sekarang mau kenalin teman-teman dari Humas. Ini kesayangan dari Humas. Mungkin nggak banyak, maksudnya ada beberapa yang absen ikut, tapi di sini udah cukup mewakilkan. Kita punya Vero. Hai Vero. Nih, Vero adalah salah satu maskot di Humas ya. Dia tuh salah satu orang yang paling berjasa di Humas. Ini adalah Vero. Keren. Paling penting ya berarti ya, Vero. Betul. Saya Paling kendaraan humas Berangkat. buat ngantar Iya, surat. betul. Terus kita punya Alfi. Halo Alfi. Hai, Ya, Hai Alfi. semuanya, kenalin gue Alfi Nur Aziza, biasa panggil Alfi. Jadi Alfi ini salah satu orang juga yang paling amat sangat penting bagian surat menyurat, terus habis itu birokrasi dari kampus, biro mawa, prodi dan lain-lainnya. Jadi beliau salah satu orang penting lah di Humas. Ya. Berikutnya kita punya salah satu anggota lagi yang hadir hari ini, yaitu Melanie. Halo, Melan. Halo Melan. Halo Melan. Jadi Melan ini salah satu badan penting juga di Humas. Biasa kita panggilnya Teteh Melan. Teteh Melan ini adalah salah satu orang yang penting di Humas. Dia memegang kendali sebagai salah satu peran penting, yaitu bendahara di Humas. Jadi berkaitan dengan menyusun budget dan segala sesuatu diserahkan kepada Teh Melan. Sepertinya itu aja yang hadir, dan hari ini yang hadir cuma 4. Mohon maaf buat host dan juga Dikon. Terima kasih banget udah nyempetin waktu. Udah nyempetin waktu buat wawancara Humas, tapi orangnya cuma segini. Maaf ya. Ya justru kita juga makasih nih buat kalian-kalian yang bisa, yang mewakili. Ya paling enggak bisa kita dapat informasi juga dari kalian. Walaupun enggak semua, tapi seenggaknya mewakilkan. Betul. Mewakilkan yang lainnya. Kita juga makasih udah diundang ke acara ini. Ya walaupun gak lengkap, cuman ya berharga dah buat diundang acara ini tuh. Salah satu terobosan yang keren ya menurut gue ya. Iya. Keren. Yang penting tuh udah pernah. Biasanya Kayak kan membanggakan podcast gitu loh ini ya buat Humas gitu ya. langsung ngerasain. Diundang. Suatu pengalaman yang berharga Karena buat saya. kalau gue pribadi, Humas ini kan emang berhubungan sama media juga. Salah satunya kalau misalkan ada podcast kayak gini, ini tuh lebih menjangkau lagi gitu. Kalau organisasi Himahi ini ada gitu. Menurut gue keren sih adanya podcast. Benar. Bisa menjadi satu sarana gitu lah ya untuk menyampaikan ke orang-orang. Iya. Terus Dan perkenalan diri juga kali ya, karena kan orang-orang tak beranggapan bahwa
oh berarti anggotanya cuma ini aja, tapi nggak tahu aslinya kayak gimana, atau sebagian orang nggak tahu kayak gimana orangnya sih ya. Mungkin apa ya, harapan gue adalah melalui virtual podcast ini orang-orang tuh jadi tahu sistem kerja kita gimana, apa yang kita kerjakan di dalamnya itu juga gimana, dan nggak bikin orang penasaran. Penasaran itulah sama Himahi. Itu sih, walaupun di tengah pandemi kayak gini, it's a great idea to make like this. So, bravo. Ya gitu juga. Sebenarnya kalau dari Humas sendiri, ini kalau dari sudut pandang gue mungkin ada beberapa orang yang enggak yang di luar dari Himahi ini, maksudnya anak-anak biasa itu mungkin kayak di Himahi ini ada divisi apa aja sih? Oh, ada divisi Humas. Nah, Humas ini kerjanya apa sih? Mungkin kan dari mereka kan ada yang nggak tahu Humas tuh kerjanya kayak gimana, cuman tahu mungkin kepanjangannya doang, hubungan masyarakat, cuman nggak tahu kayak gimana sih kerjanya, ngapain aja. Terus sebagai apa di Hima itu berperan sebagai apa Humas ini? Oke, silakan jawab. Saya bisa jawab. Jadi gini, Humas itu kan public relation ya, yang mana ini tuh citra muka dari organisasi yang sedang dikelola gitu. Nah, dari sini semua informasi itu tuh disaring gitu sama Humas, yang mana nanti untuk bahan konsumsi publik gitu. Di sini juga si Humas ini harus pintar-pintar menganalisis dan selain menganalisis, dia juga harus bisa mengevaluasi opini publik gitu, dengan cara di luar sana itu banyak banget kayak isu-isu organisasi, gini, dan Humas ini harus gimana caranya cepat tanggap dan bisa mengetahui isu tersebut tuh apa gitu, harus bisa menepis gitu. Jadi gitu sih, Humas itu lebih ke semua informasi harus diketahui. Kayak Humas itu perantara gitu nggak sih? Perantara dari Himahi ke anak-anak yang lain gitu, anak-anak yang non Himahi. Nah, kayak penyalur, apa sih bahasanya? Kayak isolator lah ya. Penyambung lidah gitulah. Fasilitator. Nah, di Himahi ini Humas tuh berperan sebagai apa sih? Di dalam organisasi Humas ini berperan di Himahi ya, itu sebenarnya banyak banget ya, karena kita juga connected sama dunia luar, gak internal aja, mungkin internal antar Himahi tuh Hima lainnya ya, tapi kalau eksternal itu banyak banget ya, seperti hubungan kolaborasi antar kampus atau antar instansi atau antar komunikasi, forum dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya Humas ini sangat amat bisa dibilang salah satu divisi yang kerjanya tuh banyak banget, tapi kita tuh selalu minta lebih. Maksudnya kayak minta lebihnya tuh selalu pengen ada inovasi baru, tapi kita sadar diri kayak ini kerjaan ini belum selesai nih, kerjaan ini belum selesai. Jadi kayak kita harus fokus pada tujuannya, karena kan kita punya goal setiap minggunya ya. Jadi ada kerjaan yang harus disesuaikan juga, penyesuaian jadwal dan lain-lain. Tapi sejauh yang sudah dijalani bahwa Himahi Humas ini adalah salah satu fasilitator lengkap ya istilahnya di dalamnya. Jadi kayak palu gada lah, apa yang lu mau gue ada gitu, gue bisa gitu. MC besoknya atau MC 3 jam berikutnya sudah ready gitu kan. Ini surat kunjungan antara ABCDFG ini harus sudah jadi sekarang, jadiin sekarang, bisa sanggup. Acara cuma minggu depan, acara cuma minggu depan, kita punya waktu 5 hari nyusun, jadiin. Itu sih sebenarnya lebih challengingnya itu. Kalau misalnya dibilang Humas cuman istilahnya, cuma antara relasi doang atau apa, sebenarnya enggak ya, banyak yang kita kerjakan di internalnya juga maupun eksternalnya juga, dan melihat tanggapan orang-orang lain tentang Humas tuh istilahnya kita seneng aja gitu, walaupun banyak kritik yang ini gimana sih Humasnya begini nih segala macam, atau ya kritik kurang menyenangkan, tapi bagi saya pribadi tuh puas lah, satisfied dengan teman-teman Humas, dengan kerjasama antara bidang divisi dan lain-lainnya. Jadi tuh Humas
merupakan salah satu wadah untuk teman-teman tuh istilahnya naruh aspirasi, apresiasi juga dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan itu ya salah satu penjelasan tentang humas di Himahi. Oh, jawabannya panjang sekali sih ya. Cukup keren ya. Bagus. Penjelasannya tadi cukup jelas juga sih, dijelasin. Kayaknya dari pertanyaan yang udah kita siapin kayaknya tadi udah terjawab semua ya. Kayaknya hampir dari yang kayaknya Udah terjawab semua. kita nyontek loh beneran, kita nyontek. Ini udah terjawab semua. Gua parah nih. Kita boleh nanya dikit ya nih. Diborong Boleh. Proker Boleh, apa silakan, aja sih silakan. yang udah disuksesin sama apa? Sama divisi kalian nih sama humas? Bisa dijelasin nggak? Siapa mungkin yang bisa jelasin? Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Vero mau menjawab? Vero. Ah, Ayo, Vero. Pi, jelasin Pi, gue lupa Pi. Wah, ketahuan nih, geng. Enggak soalnya gini, kalau gue di humas itu kerjanya lebih ke terjun ke lapangan karena Oh gitu ya. kalau buat nyalurkan ide tuh kurang cocok. Tapi gue juga suka nyalurin ide biar mereka yang lebih apa ya ngaplikasiin. Nah kalau gue tinggal bagiin kerjanya aja gitu loh. Oh, jadi Kalau gue gitu makanya ya. oke gue minta Langsung Alfi ya, buat jelasin. Alfi nih. Iya langsung Vi. Jadi humas ini udah ngejalanin proker tuh yang pertama PLBA 2020 yang mana menyambut mahasiswa baru, adik-adik tingkat kita. Dan setelah itu kita ada kegiatan PNMHII itu diadakan kurang lebih 1 minggu. Lalu kita ada talk show. Di situ kita talk show-nya mengenai FKMHII dan yang keempat ini masih ongoing gitu. Kita ada talk show tapi series gitu sampai 5 series dan ini sifatnya umum gitu. Jadi semua orang boleh join dong. Berarti nggak cuma anak HI doang. Oh, Betul. enggak. Karena di sini kan kita public relation ya. Kita tuh bener-bener ke semuanya gitu kayak kita ngambil tema tuh kayak yourself, terus tentang apa namanya yang bener-bener anak milenial ini membutuhkan banget nih skill public speaking dan segala macam gitu. Jadi kita ngangkatnya tuh bener-bener umum, semuanya boleh ikut tanpa terkecuali. Oke. Kalau contoh proker yang masih ongoing itu kayak gimana ya, Vi? Contoh proker Mungkin kayak gambaran-gambarannya aja nih. mungkin bisa dijelasin. dikasih gambaran nanti kayak Takut gimana? kalau nge-spill langsung ketahuan gitu. Oke, Ya, aku ini kasih deh. gambaran sedikit ya. Oh yaudah kakek aja Kasih deh. clue-clue sedikit ya. Jadi itu proker yang kita mau jalanin sekarang itu adalah talk show, di mana talk show ini sebenarnya disusun dalam konsep yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu talk show selesai jadi gitu ya, satu kali aja. Tapi kalau di sini karena kita mengembangkan dan harus ada satu yang berbeda dari proker-proker yang lainnya, maka diciptakanlah series ini. Nah, sebenarnya series ini tujuannya itu adalah membangun momentum diri kita sendiri untuk tahu gitu loh. Kita tuh sebenarnya anak-anak muda posisinya sekarang di mana gitu. Dan temanya pun nanti juga menyangkut dengan anak muda dari kita sendiri. Tapi anak muda ini nggak mesti yang berusia 20-an atau belasan gitu. Siapapun yang pengen jadi jiwa muda bisa ikut seminar dan talk show ini. Sebenarnya talk show ini mengangkat banyak banget istilahnya aplikasi-aplikasi buat kita sebagai generasi-generasi milenial ya yang sekarang ini untuk balik lagi untuk tanya ke diri sendiri tuh sebenarnya kita tuh mau apa ya di masa muda ini, kita buat apa ya di masa muda ini. Nah, melalui talk show series ini kita berharap Humas berharap supaya ada sesuatu yang istilahnya kita bisa sajikan dan bisa diaplikasikan ke seluruh teman-teman, nggak mahasiswa aja. Mungkin nanti teman-teman yang anak SMA mau ikut talk show kita, atau mungkin nanti yang udah istilahnya sudah berkeluarga juga bisa ikut, yang masih jiwa muda ya. Pokoknya everything is about youth, dan kita tuh harus sebagai anak HI itu
kita istilahnya harus multitasking ya. Jadi apa yang dilihat di depan mata tuh harus dikasih gambaran, oh 5 tahun, 10 tahun ke depan, atau 25 tahun ke depan, supaya kita nggak habis idenya dan merencanakan sesuatunya tuh dengan apa ya, dengan mantap dan matang. Jadi kayak gitu. Jadi pokoknya kalau mau detail lebih lanjutnya aku nggak boleh spill karena masih dalam produksi. Jadi nanti teman-teman Ongoing. bisa kita rilis ya. Nanti kita rilis secepatnya. Nanti bisa langsung lihat Jangan langsung lupa aja ya. bintang tamunya keren-keren banget. Nanti harus Betul. ikut ya. Oh berarti itu ya, Kak, berarti talk show itu, aku pikir tuh kayak cuman untuk kalangan mahasiswa doang. Enggak. Jadi kita tuh targetnya, jadi setiap agenda yang kita adakan itu kita punya target ya. Maksudnya targetnya itu apakah university to universities atau school to public atau segala macam. Tapi dalam kategori ini kita mau melakukan yang namanya university to public. Supaya apa? Supaya kita bisa satu mengangkat nama HI juga, HI UNAS juga, terus kita juga mengangkat prodi juga. Humas tuh kalau bikin proker itu selalu punya goal ya, selalu punya achievement, selalu punya target juga. Ini tuh seperti, maksudnya di kalangan seperti apa, dan misalnya kita tuh mau ngambilnya, idenya, konsepnya seperti apa, kita selalu mengedepankan yang namanya goal atau tujuan itu sendiri. Nah, di proker ini sendiri, tadi kan sama host ya dibilang, ini berarti bukan buat mahasiswa aja. Iya, jawabannya adalah iya. Kita jadi sekarang lagi nyusun untuk gimana caranya kita juga menjangkau outcome dari kampus atau outline dari kampus, nggak cuman antar kampus aja, tapi ke seluruh golongan supaya talk show ini tuh bisa menginspirasi teman-teman dari milenial, apalagi nanti teman-teman yang pengen kuliah juga, ini tuh dunia perkuliahan tuh seperti apa sih? Nah, jadi istilahnya kita itu benar-benar kasih petunjuk ke mereka lah untuk apa ya, untuk bertahan istilahnya di era generasi milenial itu seperti itu. Oke, tadi kita bahas poker ya. Sekarang gue mau nanya dikit nih, kira-kira pasti kan di setiap kalian ngejalanin poker pasti ada kendala-kendala nih. Nah, gimana apa kendala apa aja sih kira-kira yang pernah kalian alami di Selama ngerjain satu proker, pasti kan ada yang namanya kendala segala macam. Itu gimana perasaannya ketika ngalamin di situasi kayak gitu, cara mengatasinya? Opi, silahkan. Alfi Saya. Oke. Jadi kita ambil dari yang paling kelihatan banget kendala tuh proker pertama ya. Kita ambil PLBA. Itu kita kendala banget. Yang pertama tuh karena peralihan masih kaget, dan itu kita dapat waktu 4 hari. 4 hari kita bikin proposal, surat, dan pokoknya acara online itu benar-benar kaget banget. Jadi pasti ada misunderstanding di antara kita semua. Tapi ya gitu, kita membahu jadinya prokernya berjalan dengan lancar walaupun banyak banget kesalahan sih gitu. Tapi bisa di backup lah. Jadi intinya ya bahu membahu. Itu aja guys. Berarti saling tambahan bekerja sama. Kenapa kan backup lah ya? Iya, sebenarnya kalau kendala tuh waktu acara pertama itu lebih ke miskom sih sebenarnya. Karena kan baru kebentuk tuh humas. Iya. Nah, jadinya kayak masih mesti ngapain nih? Kita suratnya masih apa? Kurangnya di mana? Masih ragu-ragu lah. Masih bingung. Nah, masih ragu-ragu. Akhirnya pas sampai mau penyerahan surat itu kayak ini salah nih, mesti diulang lagi. Akhirnya bolak-balik buat itu bikin suratnya lagi. Surat menyurat ya? Agak buang-buang waktu sih sebenarnya. Terus juga kendala keduanya terlalu banyak orang yang megang misalnya kayak megang bidang nih perlengkapan. Jadi satu orang itu bisa sampai 3, sampai 2 yang sama bisa ditambah sama orang. Jadinya mereka ini megang kendali punya orang lain gitu loh. Jadinya saling nutupin kemarin tuh jadinya. Jadi pas waktu acara pertama itu emang banyak banget kurangnya, sampai ya sebenarnya itu jadi pelajaran juga sih buat acara-acara kemudian nanti gitu loh. Biar nggak ulang-ulang lagi kayak gitu.
Ya kendalanya sebenarnya lebih ke surat-surat, terus komunikasi itu sebenarnya harus dijaga banget itu tuh kalau apalagi kan humas gini nih, lagi online begini sebenarnya agak susah kan buat ketemu. Iya. Terus juga agak sibuk, punya kesibukan masing-masing gitu loh. Jadi ya komunikasi ini penting kalau lagi kayak gini. Jadi kayak harus dikabarin H-1 atau enggak pokoknya jangan sampai dari jauh-jauh ganggu hari udah waktu dikasih orang tahu lain. gitu. Iya jauh-jauh hari deh kalau misalnya mau ini. Jadinya misalnya satu nggak bisa, ada yang backup gitu loh jadinya. Jadi kan nggak bertele-tele misal nanti mau ngadain acara lagi kayak gitu. Kalau pendapat gue sih gitu ya. Dari masalah Instruksi. kemarin. Itu rename-nya si host masa Bungas. Itu rename-nya si host masa Bungas. Itu Oh iya. Ada kesalahan nih, ada Lu kok kesalahan. nyusuk jadi anak humas? Tapi kalau Bungas gak rekrut orang lagi. Bungas gak rekrut. ini dimasukin ke itunya ya, videonya harus tanpa di-cut. Ini bagus. Ini perekrutan humas tanpa secara langsung. Benar-benar sambutan. Look at this dude. Gue Kok cepet gua masuk humas lu ganti nama. Udah. Nah, gitu dong. dimasukin ya ke klipnya, nggak boleh cut. Ini boleh Nanti nggak cut, sih cut. kalau misalkan kita nggak pakai virtual background? Soalnya Boleh banget. Boleh bang, biar boleh kelihatan boleh. kita. Halo semua. Kita lagi bertiga guys. Oh my god. Ya udah, halo Jo. Halo Kak Gesya. Sekarang kita lanjut aja nih. Kira-kira proker apa sih yang paling sulit? Proker apa yang paling kalian senangin? Mungkin bisa dijelasin satu-satu. Mungkin Vero. Oh iya, Vero dari tadi belum ngomong nih. Vero kan dia kan yang biasa turun ke lapangan. Oh iya, Bener. Korlap. Enggak, fair ceritain pas lo bawa kardus kue dari Tanjung Priok. Jadi gini, senengnya itu karena kita udah jarang ke kampus kan ya. Terus akhirnya ke kampus lagi nih buat ngadain acara. Sebenarnya kalau buat orang kayak yang terjun langsung ke lapangan kayak gitu kayak gue, itu seneng sih gue. Karena ngelakuinnya langsung di tempat gitu loh. Nah, terus kendalanya gue bagian konsumsi sama perlap. Kalau konsumsinya, ini kan awalnya kan tadi konsumsi itu ngambil di dekat-dekat kampus kan. Iya. Oh, gue mikir, gak apa-apa lah deket kan. Akhirnya pas miskom tuh, ini yang gue bilang tadi, masih ada komunikasi. Nah, akhirnya gue beli kue itu pokoknya nutupin sampai motor gue, ada motor gue gigi kan. Jadi bagasi buat depannya tuh dikit. Akhirnya gue ngangkang itu dari Tanjung Priok sampai kampus gue ngangkang. Terus gue jalan ngangkang sampai atas. Itu pegel. Gue diliatin orang, gue dikira kayak apa namanya, yang acara-acara di kondangan tuh. Ini yang ngangkut-ngangkut makanan gue tuh, hampir dikira itu aja. Mas catering. Mas catering. Nah, Catering ya. iya, jadi kayak orang catering gue. Untung tapi sama nggak apa-apa Satpam dong. Dinas nggak Itu ditangkap. kan emang salah satu resiko lu sebagai yang turun ke lapangan langsung. Iya. Resiko Nah, korlap itu sebenarnya kalau anak humas itu sebenarnya multifungsi, lo bisa jadi catering juga. Jadi nggak sekedar ini langsung mau luar doang. Jadi lu harus bisa kayak gini juga. Ini nilai plusnya loh. Buat anak high connect ini harus ya ditambahin ya. Biar nilai kerja lu bagus. Nah, waktu PLBA tuh sebenarnya kendala asik juga sih ketemu sama maba-maba baru biar terus kita ngasih tahu kalau ini loh acara Himahi pertama, kita ngejelasin gitu loh apa sih yang di kampus tuh ada apa aja gitu loh. Terus ini loh dosen-dosennya itu dijelasin. Terus juga kita sharing-sharing sama anak-anak kampus mahasiswa barunya gitu loh. Kalau buat sulit tuh apa ya? Apa? Gak ada sulit bagi humas. Gak ada yang sulit ya, gak ada yang sulit. Nggak ada sih ya. Soalnya bisa. Paling sulit banget sih itu
nggak ada sulit banget. Yang itu, Sulit yang aja, makanannya sulit di atas. aja. Canda. Ya kalau sama anak UNES gampang lah. Satu Iya. orang anak UNES juga bisa gitu loh. Berarti tugas lu juga bukan bisa sebagai catering juga, terus Catering, juga. sebagai nyolok listrik bisa. Bagi Jadi kan satpam juga ya. Jadi nyapu satgas ngepel juga bisa. ya. Jadi satgas juga bisa kan? Oh, itu masih lingkup bisa, humas bisa. ya? Keamanan itu lingkup humas juga ya? Oh, bisa. Gua jagain barang sama satpam UNES juga bisa. Kalau ada yang macam-macam di UNES gitu loh. Kan bawa nama Himo. Referensinya banyak. Gue punya teman banyak jadinya gitu loh. Kayak gini Iya, kan. Iya benar. Multitasking ya Vero ya, nggak nyangka Iya. gue. Benar. Berarti beruntung banget loh humas ada Vero. Apalagi dari Semenjak Pringgu. gue Banget. nganter kue itu, gue jadi kenalan sama yang punya kue. Relasi baru. Yang punya apa anaknya, Fer? Anaknya. Kalau anaknya itu nilai plusnya lah tambahan. Kalau kuenya kan biar ini. Pesan lagi gak? Oh iya Bu, nanti ya kalau ada acara lagi. Ya. Nggak kuat banget gue sumpah sih. Sampai banget. Pokoknya nggak heran kalau tiap pagi lu dibekelin itu kue. Jadi udah dapat diskon lah buat potongan. Kata dia sering-sering borong ya. Iya. Saya tambahin risol deh. Sering-sering ya. Dek? Oke, Put, mungkin bisa dilanjut pertanyaan selanjutnya nih buat Mas. Lanjut ya. Ada yang masih pengen tahu? Pertanyaan selanjutnya nih. Kalian kan sebelumnya kan nggak saling kenal nih sebelum ini. Ya nggak sih? Iya. Dengar. Dengar kita dengar. Sebelum bergabung di Himahi ini kan, kalian kan belum saling kenal. Nah, gimana sih cara kalian membangun chemistry satu sama lain itu di dalam satu divisi? Mungkin dari awal sampai sekarang kalian ngejalanin proker segala macem, ngerasain susah, ngerasain senangnya segala macem. Itu gimana sih cara kalian ngebangun chemistry-nya? Ada bisa jawab mungkin Kak Keisha atau Alfi? Kalau aku ya dari aku sendiri ya. Dari Kak Jadi Keisha dulu deh. sebenarnya kalau misalnya bangun chemistry itu gampang ya, ngeblending dengan semua orang tuh gampang. Cuma kita niat dari kitanya aja sendiri kayak mau nggak sih kenalan sama nih orang siapa gitu. Kalau gue tuh tipe orang yang ya udah sama siapa aja boleh lah kenalan gitu maksudnya sama siapa aja tuh akrab gitu. Cuma kan ada beberapa orang yang kayak siapa sih lo gitu loh kan kayak SKSD banget sih lo gitu. Takutnya kayak gitu. Cuman pas ketemu humas pertama kali udah kelihatan bobroknya jadi kayak ya udahlah gas aja lah gitu kan nggak pakai kenalan formal secara yang halo gue begini kayak udah nggak ada udah basi ya kalau kayak gitu ya udah out deh udah mendingan ya udah jalanin aja gitu. Nah Vero tuh bobroknya tuh baru kelihatannya sekarang dulu itu alim banget gitu kan kayak ya kak oke Vero begini ya iya kak gitu kan tapi lama-lama kesini dia udah liarnya udah nggak bisa diobatin lagi ya masa liar dalam salah udah hatam kita udah ini ya tapi istilahnya apa ya Vero tuh ngadirin ke lingkungan yang ceria gitu ketika kita lagi hektik lagi panas tiba-tiba dengan polosnya dia nanya ini ngapain sih kak terus gue kayak oh my god Vero gitu kan apalagi masih commerce dia tiba-tiba kucuk kak kenapa itu ditanyain siapa jam berapa selesai jadi hal yang nggak penting tuh Vero pasti omongin karena itu kuncinya komunikasi. Gue nanya lagi. Kuncinya orang memang di situ sih. Aduh, udah gitu deh dia dengan santainya bawa risol 2 biji ya kan. Orang lagi serius-serius lagi di dalam lingkaran dia. Oh iya pas evaluasi. Lu bikin kopi kan? Lagi evaluasi lu bikin kopi. Ya ampun. Udah cukup. Lanjutin. Sebenarnya pesan sih, gue punya pesan buat gimana? Panitia High Commerce gitu. Kue susnya sorry ya gue habisin. Gue sama teman gue ambil.
Pengakuan Sama- dosa nih, pengakuan dosa. kopi sasetnya gue bawa ke rumah sampai sekarang masih ada kok. Terima kasih buat wanita e-commerce. Itu aset ya, aset. Kenang-kenangan mungkin. Itu goodie bag dari High Commerce kemarin mungkin buat. Jadi makasih banget gue dapat besek dari High Commerce kemarin tuh. Disimpan Kurang- baik-baik ya. Kurang nasi padang sih sebenarnya, cuma nggak apa-apa lah. Namanya juga acara kan. Nggak sopan. Boleh nih, tiap boleh. Nasi kotak ya, Makanya. nasi kotak. Iya nasi kotak. Nggak apa-apa deh. Di mana ada nasi kotak, di situ ada Vero. Jadi lu kalau misalnya nyuruh Vero nih ya, nggak usah perlu dikasih duit, yang penting nasi padang atau nasi kotak udah ada. Nasi kotak Karena isinya makan itu pisang nambah di dalamnya. Besek Nambah sama itu, pisang makan itu dalamnya bikin udah. mood naik. Benar. Kakek bener banget. Ini kita lagi rapat nih ya. Ntar dulu ya, gue lagi goreng telur. Sambil goreng telur ya kak. Oke, Fer. Ntar dulu ya kak, sebentar gue sambil nyiram tanaman. Buset nih orang, bener-bener. Aktif banget ya, Bun. Jadi kalau misalnya High Connect lu rapat sama gua, lu bakal ngeliat gua ngerawat kucing, gua nyiram tanaman, gua masang gas juga lu bisa. Jadi lu bakal lihat keseharian gua kalau sambil rapat. Jadi tuh lebih ke daily vlognya si siapa Vero. Kita tuh kayak daily activity-nya gitu. Kenapa nggak lu sekalian jadiin konten aja, Fer? Konten humas. Jadi nanti tuh rakernya tuh di gua, rumah gua rakernya. Kita. Raker Enggak, lucunya. Jadi kan waktu itu kita ada mau rapat tentang finalisasi FKM ya. Terus habis itu dengan santainya kita lagi serius-serius, lagi panik, dia bilang, ntar dulu ya, gue sambil balik otak-otakku. Aneh banget. Gua kan ngingetin. Biar nggak Untungnya tegang-tegang si banget gitu Vero, loh. untungnya Vera di humas gitu. Coba kalau di tempat lain gak ada yang nerima kali ya. Ada Iya, banyak. gua jadi ketum nanti lo. Komunikasi di sini mah banyak yang diterima pasti. Gak usah takut ya. Banyak pasti. Kalau yang penting kerja mah diterima di mana-mana sih, tahu gua. Yang penting kerja aja. Oh, Yang penting kerja masih. Emang ada yang gak kerja? Emang ada yang gak kerja? Udah, kalau inget gue. Kalau dari Vero sendiri gimana? Dari Vero sendiri. Gimana cara bangun chemistry? ngebangun chemistry? Lu kan tadi sebelumnya kan lu kan nggak kenal sama Kak Kezia, terus lu nggak kenal sama Kanadia, terus gimana tuh cara sampai ke sekarang ini ngebangun Kalau gue sendiri ya, gue tuh emang awalnya, kalau gue tipikal orang yang pemalu awal-awal itu, kayak gue nggak bisa yang langsung mungkin akrab gak gitu loh. nggak percaya. Iya serius, gue orang yang pemalu. Kalau gue dari SMP gue orang yang pemalu. Cuman buat gue bikin akrab semuanya begini gitu loh, bikin absurd. Gue dulu waktu SMA OSIS juga teman-teman gue kayak nih gue justru mau dikeluarin. Gue dulu waktu OSIS tuh gue mau dikeluarin, cuma Curhat. kayak mikir iya, jadi ini biar bangunkan berdasarkan pengalaman. Jadi kira Vero ada gunanya nih, kerja di lapangan, ya udah deh. Jadinya terus gue sering-sering bercanda lah kalau sama teman gitu, di pas lagi rapat walaupun tegang-tegangnya ya bercanda aja, walaupun agak ngeselin sih, jadinya agak lupa. Kalau gue sih sebenarnya banyakin bercanda, terus ya baiklah sama orang, gak usah sombong-sombong, namanya juga kita hidup gak bergantung sama orang lain kan. Iya, bener Iya, gak? iya. Gak mesti, lu gak usah sombong sama orang, jadi kita masih baik sama orang. Kita harus Itu kalau gue sih Gila, ya Vero. merendah lah. Give applause for Vero. Gokil. Ini quotes of the day nih, Petua dari Priok. ketua nih. Jadi intinya dari pemalu jadi malu-maluin ya. Iya, jadi ya dari malu-maluin. Ada editannya nih. Ada editan. Aduh. Vero seorang motivator. Aduh ya ampun guys. Iya, kalau misal butuh motivator ada di bawah ini ya nomornya.
Nomornya buat beli kue, buat info. Nomor kue ada gampang. Nomor anaknya. Hah? Anak yang jual. Anaknya ya gampang. Anaknya terganggu. Oke, Put. Dilanjut lagi kali pertanyaannya, Put. Oh iya, Alfi. Gimana? Kalau menurut lu gimana Apa? cara ngebangun chemistry-nya? Kurasa udah terjawab ya. Jadi sebenarnya tuh semua organisasi juga dituntut mau nggak mau juga harus ngeblend satu sama lain kan. Dengan cara ya menurut aku harus intens aja sih komunikasi gitu. Apapun harus diomongin gitu. Kalau kesah di grup juga harus dibicarakan gitu. Gimana caranya bikin inilah kayak rapat ketemu atau sekedar Zoom bahasnya mungkin di luar agenda gitu. Jadi ya itu sih intens aja sih komunikasi. Jadi kitanya jadi makin akrab. Nah, berarti sering-sering nongkrong gitu ya. Jadi Ya, kalau misalkan ada waktu untuk nongkrong, kayak kebetulan waktu itu kita ada pernah sekali kita rapat offline, jadinya ya senang gitu bisa ketemu langsung gitu, tukar pikiran langsung. Cuman kalau misalkan situasinya yang seperti ini yang kalian tahu lah sekarang kayak gimana, jadinya ya offline juga nggak masalah, online juga nggak masalah gitu. Yang penting ya tetap jaga silaturahmi, Benar. alias komunikasi. aduh Melannya nggak ada ya. Padahal gue pengen nanya Melan juga. Nggak ada Nanya apa nanya? Melan, koneksinya Melan nggak stabil ya. coba Coba ya. siapa tuh yang mau ngechat kek, coba. Atau enggak habis ini kita hubungin Melan, sekarang kita nonton iklan kan ya. Benar tuh. Nanti kita Oh iya iklan. iklan dulu sebentar. Ya iklan. Hi fellas, Himahi Unas, need your opinions and thoughts about us. Saya akan memperkenalkan salah satu program kerja dari Divisi Hubungan Masyarakat yang konsepnya kurang lebih sama seperti kotak saran. Di sini, kami akan menerima semua kritik dan saran dari teman-teman mengenai kinerja Himahi Universitas Nasional selama periode berjalan di tahun 2020-2021 ini. Kami berharap teman-teman semua berpartisipasi dalam program kerja ini, karena kritik dan saran yang diberikan oleh teman-teman akan dapat dirampungkan dan dibahas dalam rapat kerja selanjutnya demi Himahi Universitas Nasional yang lebih baik ke depannya. Kotak saran ini akan di-post di Instagram @himahi_unas, dan setelah itu para viewers dapat berpartisipasi dengan mengisi kotak saran yang sudah kami sediakan. Atau teman-teman bisa langsung memberikan komentar maupun sarannya melalui DM Instagram kami. Thank you semuanya, ditunggu ya partisipasinya. Ya Allah, gue sama ya. Kok angkat tangan banget ya, Gila Jack. Melan ada ya? Mana sih? Vero bisa diem nggak? Fer? Asli, Fer, gue udah maskara gue sampai udah hilang, Fer. Gue pukul tuh liatin tuh. Tampol lu. Aduh. Udah. Kita serius deh. Ya udah. Habis background lu benerin dulu, tapi kita mau mulai. Gak usah, biarin aja, udah cuek aja. Kepala orang begini. Gue nggak bisa, nggak kuat gue. Demi Tuhan gue nggak kuat. Masih Bocah badar banget ya. kepala lu geser. Tes. Nyanyi Fer. Dua Tuh. enaknya Asli. jadi orang kaya. Bisa beli apa aja. Kita bisa kaya gak ya? Bisa. Cacat banget. Ini udah Aduh. 2000 kok. Kalau enggak sih, Fer, ada yang nada kayak gitu. Kita bisa kayak nggak ya? Bisa kayak nggak ya? Bisa. Gua inget. Bisa diam tidak? Bisa diam tidak? Gue. Miki. Kaget gue nyetrum, Cok. Enggak jadi tuh. Aduh,
maaf nih. Maksudnya tiga-tiganya lagi. Aduh, chaos. Gitu. Oke, kita lanjut. Ya, Alasan kalian masuk himah itu apa sih? Ada alasan tersendirinya coba nih gitu. siapa duluan yang mau ngomong? Kayak gue pengen masuk himah Alfi. karena ini. Oh, Alfi. Misalnya Vero nih pengen masuk ke seksi konsumen terus dia pengen makan. Konsumsi. Salah. Seksi konsumen. Anda jangan menjelek-jelekan saya di sini. Nah, di sini pasar. Kita kan berbagi kemarin pas konsumsi. Oh iya. Penyeludupan nih. Pablo Emilio Escobar. Dari apa nih? Apa? Dari- Kenapa dari- mau masuk hima? Dari Vero deh, dari Vero. Oke, Vera boleh. Masuk hima. Iya. Kalau dibilang nambah pengalaman tuh udah basic ya. Semua orang siapa sih yang gak mau masuk organisasi terus nambah pengalaman gitu loh. Benar. Pasti kayak udah basi gitu loh. Orang tanya lu masuk organisasi kenapa? Nambah pengalaman. Ya nambah pengalaman kan bisa di mana aja gitu loh. Ya sebenarnya alasan gue masuk hima sih nambah pengalaman. Nih basic-basic aja lah. Bener dong. Woi. Kaci nih. Masa Ilman pakai itu sendiri sih? Ilman pakai baju bebas sendiri sih. BBH-nya ada di naik. Palanya aja man. Palanya aja. Seleher. Pala aja man. Makan gitu Pakai tadi banyak. dikubur ya. Man segini man segini. Ilman kayak kuyak kalau Man lagi man. Lagi man. Jangan lagi. Nah, udah man. Bagus. Udah segitu. Udah segitu deh. Udah. Kayak gini. Hancur programnya. Mati pilu man, astaga. Aduh, kayak mau dicium online. Takut. Putro ini hancur karena humas ya, kalau gitu ya udah deh, nggak usah. Gak apa-apa. Ini yang gue mau. Nggak usah ditampilin. Hancur. Lu jangan dulu nge-record ya guys. Pelan banget, udah record. Mulai. Tadi sampai mana? Ayo. Masuk. Apa ya ini? Alasan Vero masuk ini apa? Alasan basic. Halo. Ya gue sebenarnya termasuk orang yang pakai alasan basic itu sih, nambah pengalaman, nambah circle, terus nyoba hal baru dah. Kalau misalnya di organisasi itu, apalagi kan di kampus harusnya tuh lebih aktif, cuma karena pandemi kayak gini, jadinya suatu yang misalnya jadinya produktif jadi di rumah aja gitu loh. Jadinya benar agak terhambat sih gue masuk, cita-cita gue masuk UMAI buat aktif jadi kayak gini, jadinya terhambat gitu loh. Terus juga tujuan gue masuk IMA yaitu tadi buat nambah pengalaman, terus nambah hal baru juga gitu. Kayak misalnya sebelumnya gue belum pernah nyobain ini, ya gue coba lagi di pengalaman baru gitu. Ya bersyukur dah gue sebenarnya masuk IMA itu. Bersyukur punya teman-teman kayak lu pada. Kok sedih sih? Lanjut. Enggak sedih. Oh, nggak Alfi, sedih. selanjutnya Alfi. Lanjut. Oke, kalau dari aku sendiri, kenapa mau masuk Himahi? Karena yang pertama pengen banget cobain organisasi di ranah kampus tuh kayak gimana ya. Karena kan sebelumnya juga nggak pernah kan. Orang baru jadi mahasiswa kan. Terus juga kenapanya, alasan konkretnya sih pengen mengasah skill, hard skill, dan soft Itu skill. udah alasan basic, Pi. Itu udah alasan basic. Itu mungkin alasan yang sangat Kamu basic, menjadi tapi beberapa orang yang memakai alasan basic. Alasan basic itu yang nyari tapi pengalaman. paling nggak beda kan Iya. daripada Vero gitu. Tapi emang benar gimana caranya nge-improve, lebih ke improve sih Kak, bukan
bukan lebih nge-improve soft skill dan hard skill yang saya milikin gitu. Oh ternyata saya tuh kayak gini, kayak gitu. Gitu aja sih, dan alhamdulillah dapat opportunity bergabung di Hima. Terima kasih sudah memilih. Apa? Alfi biar PDKT sama Orfek. Sokima. Apa sih Vero cemburu aja? PDKT sama siapa? PDKT sama siapa? Sama Kita ini sensoran nanti ya. Boleh sebut merek, nggak boleh sebut merek. Gak boleh sebut merek Vero. Aduh, nanti di take down loh. Nanti ya di take down. Ini melanggar Aduh. Dirinya doang yang di take down, orangnya juga di take down. Aduh, Emang gila. ini kayak High Connect salah ngundang bintang tamu. Iya, bintang tamunya Gak apa-apa dong, kita kan podcast ngobrol santai. Kita kan ngobrol Iya, santai. benar. Gak salah kan? Ternyata Benar. masih salah ya ekspektasi gue terhadap lu semua ya. Iya, Tadi Lu salah nilai Dikirain gue bro. gimana? Dikirain Karena- tegang-tegang ya orangnya ya? karena Kak Kezia tadi malam gue briefing sama Vero sama Abi. Nah, si Vero ini, Kak, dia berekspektasi kalau podcast ini tuh yang ngebahas tentang teori-teori segala macam, feminisme kayak gitu-gitu. Maksud gue, lu kalau misalnya ada proker nih, lu lihat dulu nih yang megang proker siapa? Kayaknya gak cocok banget kalau Iya. kita gitu ya. Iya. Yang megang proker gua, Reja sama Jo. Menurut lu aja disuruh bahas teori-teori puyeng gitu. Iya makanya gue agak kaget nih. Duh, Mas ajak podcast kan gue pengen kabur tuh kalau misal lu pada bahas teori. Gue mau nggak pakai alasan aja tadi tuh. Cuman Gak mungkin. Kalau lu podcast bareng James, Lutfi, Bener. Mila, Nadia Ya. baru itu. oh iya. Baru betul. itu. Jangan tolong gua aja Jimit sama Jim sudah 6 jam tuh yang kita bahas teori aja. Pusing ya. Terus kayak kalau Pusing. kan emang ada tuh podcast yang bahas tentang kayak gitu-gitu, tapi itu kan udah. Ya itu makanya. Ilman jawab Ilman. Ilman, Apa? Ayo Ilman dong. Apa lagi yang nih berkata pertanyaannya? alasan lu masuk Himai apa, Man? Alasannya? Alasan gue masuk Himai ya karena Sama nih, jangan Banyak sama nih. Gak boleh yang basic. Enggak, sama enggak, nih. gua Pak beda mungkin ya. Menurut gua mungkin karena di sana banyak relasi yang gue bisa dapat kali ya. Banyak Ya kenalan itu kayak udah gitu. alasan basic. Oke, alasannya Man. mungkin sama, tapi misalnya kayak gue kenal sama Kak Kezia yang dulunya gue nggak kenal kan, bisa kenal sama dia, wah itu bisa jadi peluang buat 10 tahun kemudian, 4 tahun mungkin Apa? saja rezeki gue di situ ya Betul, kan. betul. Nggak ada yang tahu. Gue itu selalu anggap orang itu rezeki gue. Peres. Enggak, gue selalu anggap orang itu rezeki gue, ya kan. Bisa aja kita butuh dia atau dia butuh kita 4 tahun, 10 tahun, gimana guys, ya kan. Betul. Itu Oke, sih. I appreciate it. Oke, apalagi nih Man? Apalagi, Man? Ya, Apa? apalagi ya. Bingung. Nyari jodoh. Nyari Enggak, jodoh. bukan cari jodoh sih. Cari pengalaman lah di organisasi Hima lah, di kampus yang notabene berbeda kan. Itu di yang pokoknya lebih enak lah sebenarnya di Hima sebenarnya ya. Di Berarti organisasi kampus itu kalau enak. jodoh bonus. Ya anggaplah jodoh itu plus minusnya aja, bonusnya aja ya kan. Benar. Jangan buat patokan di Hima kita cari jodoh, jangan lah bro. Yang penting jangan buat patokan ke situ aja udah pasti udah pikirannya udah lancar itu. Iya. Ini soalnya kan Hima bukan take me out ya. Ya betul. Benar, ini bukan ajang cari jodoh ini ya. Bukan Iya katakan benar, juga. benar. Betul. Tinder. Tinder dong. Ya, sumpah Ben. Kalau lu ngomong kayak gue pengen tawa mulu deh. Kalau mau cari jodoh di micet banyak. Astaga. Ayo lanjut. Ya, Ini apa lagi? Ayo Kak Kezia. Apa tuh? Alasan masuk Iya. alasan iya, masuk iya. Hima. Kakes. Alasan masuk Hima yang pertama sebenarnya tuh ngerubah citra ya. Maksudnya gue tuh kepo banget soal Hima. Hima tuh kayak gimana sih? Kayak orang-orang bilang nggak sih gitu-gitu lah ya. Awalnya tuh gue nggak kepikiran banget masuk Hima, tapi sampai saatnya
gue pikir ya bolehlah gue berkecimpung di situ, dan ternyata puji Tuhannya ada opportunity yang lumayan, sebenarnya gue nggak minta gitu loh, tapi tiba-tiba dateng terus dikasih gitu, terus gue juga nggak menawarkan diri yang kayak gue aja gitu segala macam gitu, tapi ya puji Tuhannya dikasih. Dan ya sebenarnya kalau untuk alasan basic nggak gue ambil ya, maksudnya kayak nambah relasi gitu-gitu, kalau itu sih udah pasti. Cuman kalau misalnya untuk plus dan minusnya ya, istilahnya minusnya tuh kita tuh kurang ini ya, kurang apa sih, kurang demokrasi sama kampus, terus kadang-kadang greget juga nih, bener-bener proker gue nggak disetujuin atau seperti apa gitu. Cuma plusnya tuh lebih apa ya, lebih ngenalin sesama aja, dan lumayan beradaptasi gitu loh, maksudnya cepat beradaptasi, dan istilahnya kenal loh, jadinya gue kenal, oh ini ternyata Vero yang ini, yang bocahnya kayak gini, Ilman, terus Jo, Eja, ya kan, Daput, oh Alfi begini orangnya gitu, yang tadinya tuh nggak tahu gitu loh, tapi pas udah ini udah belajarin karakternya, ternyata nih orang begini juga ya, cocok begini, jadi gitulah, plus minusnya ada. Oke lah buat politik tuh. Bener. Kayak, oh ini kayak gue kira nanti cocok nih sama gue gitu. Jadi tahu karakter masing-masing lah ya, satu sama lain. Kayaknya lu Ya, cocok tapi sama gue. Oke. Terus apa lagi? Ini Ilman aktif banget, kayaknya kita tanya aja kali ya. Kenapa? Ilman dari tadi. Dia dari tadi nunggu ditanya nih. Karena Oke, kita kasih aja pertanyaan buat dia. Karena dia tadi Emang dari tadi gini. Enggak. Man, Ya, menurut lu nih, apa sih yang paling ada nggak sih hal-hal menarik dari Himahi Unas nih? Entah momennya atau gimana, atau lu punya Yang berkesan, sesuatu yang berkesan. atau lu belajar nih sama Kak Keisha, lu nggak bisa bahasa Inggris jadi bisa bahasa Inggris gitu. Gimana itu kan berkesan gitu. Ya gimana sih? Oh, iya. Jadi kalau menurut gue gimana ya? Banyak sih momen yang bagus, bukan bagus juga sih, yang indah lah, yang dikenang itu pasti gue nggak bakal lupa gitu ya. Nanti jadi gue lulus nanti, pokoknya momen-momen, ada beberapa momen lah yang bersama Kak Kezia, ya kan, ke belajar, ya kan Kak Kezia. Pokoknya Jangan diceritain. ya enggak maksudnya banyak momen yang justru yang gue nggak bakal lupa gitu. Gimana di organisasi Hima itu gimana, apa ya, baru gua sadari gitu ya kan, pas masuk organisasi Hima gua baru tahu seluk-beluknya permainannya gimana. Pokoknya intinya banyak momen yang gak bakal lupa. Gua kayak Kak Keza, gua lihat Kak Keza ini orangnya, wah buset. Apa ya yang dari gua lihat di Pakai buset nih. yang gua lihat dari yang menurut gua ya, yang dari ini gua lihat paling bahasa Inggrisnya kayak paling tuntas menurut gua Kak Keza ya. Soalnya mulutnya kayak ringan banget gitu ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin gua agak termotivasi sedikit sih, kok dia bisa gua nggak bisa ya. Ya gitu aja sih, banyak hal yang gua rasa sebenarnya, banyak yang gua rasa gua kurang, minusnya gua lihat di orang lain sih sebenarnya. Dan itu ada semua di organisasi di Hima ini sendiri, orang-orang di dalam Hima itu ada semua. Makanya banyak manusia langka di Hima ini sebenarnya. Manusia langka. Man, lu Tidak tahu manusia langka yang cuma ada di Hima. Nah, lu tahu nggak Ya. kenapa Kak Keisha bisa jago bahasa Inggris? Ya, itu karena kemauan Kak Keisha sangat kuat, mungkin belajar, ya kan? Dan alasan yang lebih besar itu karena Kak Keisha ikut kelas bahasa dari P3 Hima-Hima. Iya, yang kemarin. Nanti gue ikut. Masuk iklan masuk lagi. Guys, bagus banget ya. Gimana kalau Nanti coba saya ikut. soalnya gerak cepat banget. Teknik marketingnya bagus banget. Ya, marketingnya nyambung gitu ya kan, secara mantap yo. Aduh, udah. Ngomongin marketing nih, Man. Lo ada kesan-pesan gak nih? Apalagi buat Vera juga nih. Petuah manis, quotes of the day. Apa sih yang mau disampaikan nih? Kasih tahu. Oh. Kasih tahu, Man. Ini Ilman sama Vero. Quotes apa nih? Quotes apa nih? Gua nih. Yang berkesan di Himahi menurut lu berdua nih. Laki-laki sebagai laki-laki di Ya sebenarnya apa namanya, karena kita cowok ya. Jadi apa namanya? apa? Bentar gue mikir dulu.
Apa itu? Tadi ada Durasi dong, durasi. apa ya? Inilah jadi garda depan lah cowok-cowok di humas ini. Kayak backup misalnya ya kita kan calon-calon pemimpin nih cowok. Benar, Ya, benar. masa ya cewek gitu loh. Apa-apa cewek ngurus yang kabitnya cewek atau enggak jadi ketua pelaksana cewek. Ya kali-kali lah kita sebagai cowok tuh yang wakilin mereka, yang backupin mereka gitu loh. Yang bawa nama humas ini jadi lebih baik lagi kita para cowok-cowok kayak gua sama Ilman. Itu yang misalnya kayak ngadepin dosen atau kita bagian Oh, ngadepinnya gini ya. buat narasum. Nanti dikat aja ya. Anda makin lama nggak sopan ya. Ada yang ngatur ya. Kalau gue sih sebenarnya pesan gue baik-baiklah sama orang gitu loh. Jangan Setuju banget nih gue sama Melo baik-baik nih. sama orang. Jangan ini takutnya kan ya bener kata Ilman tadi 10-15 tahun kan gak ada yang tahu gitu loh nasib lu. Roda berputar lah. Karena kadang lu di atas, gue di bawah. Nanti gue di atas ya lu di bawah gitu. Pokoknya Itu jalin sih hubungan pesan. sebaik-baik mungkin lah dengan orang ya. Ada siapa? Iya. Ada siapa? Tadi ada siapa? Kalau ngangguk. Gimana, Man? Mau ditambahin nggak, Man? Ada yang mau ditambahin nggak? Kalau dari gua sih Ini yang ngelek. soalnya ya terima kasih aja sih buat orangnya. Ini serius ya, gua ngomong serius ya. Ini gua mau berterima kasih Oke. banget khususnya anggota Hima di Humas. Ini khususnya ya. Karena ya anggota Humas tahulah sendiri gua gimana. Makanya gua bersyukur banget sih sebenarnya di Humas dan berterima kasih banget gitu pada Tessa kabitnya, kepada Kak Kezia, Alpi, Vero, dan Melan dan teman-teman lain itu gua sungguh berterima kasih banget. Gua nggak bakal lupa pasti baiknya. Pasti sih. Terima kasih aja gitu. Intinya itu Iya, aja doang. sama-sama man. Oh iya, untuk mungkin kita tanya juga buat yang perempuan ya, kayak Kak Keisha dan Alfi ya. Apa sih pesan buat Himahi, khususnya Humas atau bebas boleh buat anak-anak di periode selanjutnya yang bakal mau masuk ke Himahi? Gimana sih menurut kalian? Kezia Alfi dulu boleh? kali ya. Alfi dulu, baru nanti aku Sweet kali ya, statement. sweet kali ya. Sweet Kak Omen. Kezia ngelempar aku mulu. Nggak apa-apa, Alfi dulu. Alfi dulu, baru aku nanti kasih Loh, kalian ini harus saling backup dong. closing statement. Ya. Tuh. Kalau nggak Vero aja nih. Tenang, ada yang laki nanti di backup sama yang laki-laki. Ada Vero. Di backup sama Vero dulu deh. Backup dulu. Fer. Gua lagi. Gue lagi. Biasa. Iya, bantuin aku. Enggak loh, kesan Kalau pesannya maksudnya lo ungkapin aja gitu loh Vi apa yang lo mau sampein, terus habis itu gimana rasanya dan apa ucapan lo buat Iya. istilahnya yang ke depan atau misalnya teman-teman Untuk humas. untuk teman-teman periode selanjutnya nanti yang mau masuk Himah itu ada pesan-pesan iya. nah, kayak Kalau tambahan dari gua. Nikmatin lah waktu lo di organisasi kayak gini karena kan jarang-jarang lo punya pengalaman kayak gini di luar nanti, apalagi lo punya teman-teman yang asik kayak gini gitu loh. Ya manfaatin lah waktunya. Karena kan nggak bisa kita ke belakang lagi, kita masih ke depan gitu loh. Jadinya ya nikmatin waktu masa-masa sekarang karena nggak ada yang tahu lagi kita bisa kayak gini tuh kapan. Gitu. Betul. I agree with that. Silakan Alfi, baru nanti aku kasih closing statement. Mungkin kalau kesannya itu sangat berkesan banget sampai nggak tahu deskripsinya gimana. Dia berkesan banget gitu. Cuman kalau pesannya untuk nanti periode baru, semoga kalian kalau udah dapat kesempatan bisa gabung di Himahi, kalian tuh bisa bekerja sebaik-baiknya, bener-bener ilmunya digali, bener-bener manfaatin supaya ya gitu nggak Himahi tuh nggak jadi beban gitu loh buat yang lagi ngejalanin gitu. Itu aja sih menurut aku. Oke. Iya nggak sih? Mukanya seru-seru. Boleh nih, relate banget nih. Pernyataan Afi. Nah, terakhir nih Kak Kezia. Gimana Kak? Ada pesan-pesan
atau ada Kesannya, Kak. pesan-pesan mungkin untuk periode selanjutnya. selanjutnya? Kalau dari aku sendiri ya, kalau untuk kesan pasti bermakna banget buat disimpan. Karena kan yang Elman bilang 10 tahun 10 tahun ke depan kan kita nggak tahu kita siapa dan orang lain nggak tahu siapa. Istilahnya kenangan manis itu terbentuk dengan sendirinya ya. Maksudnya kita nggak pernah tahu. Mungkin itu rencana Tuhan udah dikasih jalannya dan akhirnya kita ada kebentuk dan kenangan jalan manis itu udah kita lalui gitu. Susah, sedih, senang bareng-bareng ya kita ada gitu loh di situ, walaupun istilah kita nggak deket-deket banget, tapi ngerasa bahwa suatu keluarga telah dibentuk dan akhirnya kita ngerasa bahwa keluarga itu ada buat kita dan ngerasa ini loh rumah gitu loh, ada tempat buat istilahnya bersandar atau ada tempat untuk bilang bahwa tar dulu ya, gue ngadu dulu ke sini atau kemana segala macem. Nah itu jadi salah satu ya pesannya itu buat periode selanjutnya dan buat teman-teman itu. Just be yourself, whatever you want. You can be anything. You can do anything that you want. Decide who you are, where you came from, what race are you, and what typical are you, dari mana aja. Because like God provide you with a lot of things and a lot of possibility that you can do. But one thing you should know is you have to determine yourself to become a more important person and just be yourself, whatever you want. And enjoy a lot of things that happen to your life because it's just one pass in a lifetime moment. So that it's for me. Oke, makasih nih buat statementnya. Mungkin di sini ada yang kurang bahasa Inggrisnya ya, jadi agak ada yang melong-melong sedikit. Kita bertiga diem ini masalah. Ini Ilman juga bingung sendiri. Kita bertiga diem dong. Enggak. Ya ngerti sih, gua ngerti. Gua lagi cermati bahasa kaki. Mas keren Mas. Ya, jadi enggak sih sebenarnya, maksudnya tuh dari inti yang gue ngomong itu tuh cuma satu, seneng-seneng di masa sekarang, karena kan kita tuh nggak tahu istilahnya apa yang terjadi di depan. Yang penting enjoy, bener-bener ngerasain segala sesuatu tuh ngalir seperti biasa aja, dan yang ngebentuk kenangan yang gue bilang, maksudnya sejalan lah, udah kenangan itu udah natural dibuat, jadi nggak perlu muluk-muluk untuk jadi seseorang lain atau misalnya jadi ambisius banget. Kita ambisius boleh, tapi ambisius itu bukan berarti ambisius yang kayak gue harus jadi terdepan, itu enggak, salah gitu. Kalau di konsep diri gue adalah gue nggak boleh jadi pemenang, tapi gue harus jadi orang yang dikenang. Karena kalau jadi pemenang itu dia cuma menang gitu. Tapi kalau konsep orang yang dikenang itu sampai 5 tahun 10 tahun pun kalau kita bangun relasi yang baik dan kita jadi orang baik bagi mereka, itu nggak bakal lupa. Dan istilah kebaikan itu dibalas juga dengan kebaikan, tapi mungkin bukan sekarang, suatu saat nanti, dan itu pasti terjadi dalam hidup kita seperti itu. Benar banget. Karena kemenangan bisa dicari, kenangan susah dicari, benar kan? Tuh. Asal jangan kenangan manis. Kenangan manis. Ini berhubung waktu semakin sore, jadi ya mungkin Put bisa di closing dulu. Terima kasih buat Humas, buat Alfi, Ilman, Kak Kezia, sama Vero, siapa? Melan. Terus ini juga betul. Sama Tessa juga yang nggak bisa hadir. Terima kasih banyak udah Meluangin waktunya. Makasih nih buat kalian semua. Terima kasih Thank you. banyak. Kita tuh nggak ada Makasih sisi udah foto. undang Humas ya. Ada Nanti ya kan. Ya maaf ya kalau Humas tuh agak ada gesrek gitu, kayak nggak bisa diatur. Dan Humas langka-langka gitu. Konten. Manusianya soalnya langka banget gitu loh, kayak Ilman tuh langka banget, udah nggak ada lagi. Susah Vero banget, 3 hari aja nggak dibales. sampai PC berkali-kali tuh nggak. Jadi Udah kayak duduk aja deh kalau udah Ilman. Udah angkat tangan deh. Nongkrong jangan lupa safety first man. Pakai masker, nyampe langsung mandi, oke? Kita semua rekaman, recording juga udah clean. 3M, mandi air panas biar Tadi sebelum kan dong badannya. jadi untuk informasi aja nih kan recordnya di rumah gua. Jadi di rumah gua tuh sebelum masuk rumah tuh cuci tangan dulu, terus kayak dipakai disemprot-semprotin dulu, disinfektan dulu badannya semuanya.
Terus ya jadi baru kita masuk. berkumpul gini juga tetap patuhin protokol Bisa kesehatan. dimandiin dulu. Tetap kita jaga. Itu wajib. Betul. Keren deh, High Connect keren deh. Oke deh. Jangan Dari kita ya semuanya. sungkan lagi ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.